Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dian Budi Santoso dari Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Pada video ini, saya akan menyampaikan terkait dengan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja terkait Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Dalam hal ini adalah aspek pengajaran. Pada PDD UKTPT terkait pengajaran ini, saya akan menyampaikan kegiatan pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Ini ada di semester 2 dan bobotnya adalah 2 SKS teori. Mata kuliah ini menjadi salah satu dari mata kuliah yang ada di kurikulum Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Kemudian untuk rencana pembelajaran semester dapat dilihat di deskripsi video ini. Baik, deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah ini membahas tentang alur pasien dan berkas rekam medis, sistem penerimaan pasien, sistem pengolahan rekam medis, sistem penyimpanan rekam medis, mediko-legal, serta perubahan manajemen rekam medis dari berbasis kertas ke elektronik. Capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 6. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan alur pasien dan berkas rekam medis. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan sistem penerimaan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan sistem pengolahan rekam medis. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan sistem penyimpanan rekam medis. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan sistem mediko-legal. Dan yang keenam adalah mahasiswa mampu menganalisis perubahan manajemen rekam medis dan informasi kesehatan dari yang tadinya berbasis kertas ke elektronik. Nah, pada video yang akan saya tampilkan berikutnya adalah kegiatan pembelajaran untuk CPMK yang nomor 2, yaitu terkait dengan penerimaan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian berikut adalah bahan kajian dari mata kuliah Manajemen Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Ada yang pertama adalah alur pasien, kemudian yang kedua ada alur rekam medis, yang ketiga registrasi dan identifikasi pasien, yang keempat penomoran dan penamaan rekam medis, yang kelima assembling dan analisis, yang keenam coding dan indexing, yang ketujuh penyimpanan dan penjajaran berkas rekam medis, kedelapan adalah pengambilan, distribusi, dan pengembalian berkas rekam medis, yang kesembilan penyusutan dan pemusnahan berkas rekam medis, yang ke-10 mediko-legal, dan yang ke-11 adalah perubahan manajemen rekam medis dari yang tadinya berbasis kertas ke elektronik. Nah, pada video ini saya akan fokus pada bahan kajian nomor 3, yaitu registrasi dan identifikasi pasien. Kemudian metode yang akan saya gunakan dalam kegiatan pembelajaran terkait dengan delivery, interaction, dan evaluation. Yang pertama, kuliah akan dilaksanakan secara daring, sinkronus menggunakan Zoom Meeting. Kemudian media yang saya gunakan adalah slide presentasi menggunakan PowerPoint. Itu untuk delivery-nya. Kemudian untuk interaction-nya nanti juga melalui Zoom Meeting, ya, nanti mahasiswa bisa open mic. Kemudian nanti saya juga akan menggunakan fasilitas chat untuk memberikan beberapa informasi kepada mahasiswa. Kemudian ada satu media yang saya gunakan untuk membuat suasana kelas tidak jenuh, yaitu menggunakan pollev.com. Nah, seperti apa penggunaannya nanti bisa disaksikan setelah ini. Kemudian terakhir untuk mengevaluasi apakah materi yang saya berikan itu sudah bisa diserap dengan baik oleh mahasiswa, saya menggunakan online quiz menggunakan Google Form, di mana nanti nilai quiz ini juga berkontribusi pada nilai akhir mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini. Baik, saya rasa itu saja pengantar dari saya.
Selanjutnya, selamat menyaksikan video rekaman kegiatan pembelajaran untuk mata kuliah Manajemen Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Oke, baik. Selamat pagi, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Oke, salam sejahtera untuk kita semua, ya, teman-teman. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, sehingga hari ini kita bisa melaksanakan lagi kegiatan pertemuan sinkronus secara daring, tatap muka, begitu ya, terkait dengan mata kuliah Manajemen Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Oke, baik, saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat ya, teman-teman? Sudah, Pak. Untuk materinya. Oke, baik. Baik, teman-teman, kita ada di mata kuliah Manajemen Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Ini ada di semester 2, bobotnya 2 SKS, kode mata kuliahnya MIK 1106. Kemudian kita sudah sampai di pertemuan keempat, kemudian materi dari pertemuan ini adalah identifikasi dan registrasi pasien. Gitu ya. Baik, capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, dari pertemuan kita hari ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan prosedur identifikasi dan registrasi pasien rawat jalan di fasilitas pelayanan kesehatan. Oke, tentunya teman-teman pasti punya pengalaman di sini gitu ya. Atau mungkin ada yang belum pernah punya pengalaman di sini, di tempat yang saya tunjuk ini. Ini adalah tempat penerimaan pasien, atau kalau orang awam itu biasa menyebut tempat pendaftaran, gitu ya, teman-teman. Ya, kalau yang di belakang itu namanya penyesalan, gitu ya, atau penyesalan itu selalu di belakang, kalau yang di depan itu namanya pendaftaran. Gitu. Nah, ini adalah tempat pendaftaran pasien. Ini adalah garda terdepan dari unit kerja rekam medis dan informasi kesehatan. Oke, hari ini kita akan membahas seputar kegiatan di tempat penerimaan pasien atau tempat pendaftaran ini. Nah, kalau kita bicara sistem penerimaan pasien, itu ada 4 subsistem yang akan kita bahas ya dalam mata kuliah ini. Yang pertama adalah identifikasi pasien, yang kedua adalah registrasi pasien, yang ketiga penamaan pasien, dan yang keempat adalah penomoran rekam medis. Nah, tapi di pertemuan kita hari ini kita hanya fokus membahas yang identifikasi dan registrasi. Sedangkan yang penamaan dan penomoran akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, teman-teman. Kemudian kita masuk ke materi identifikasi pasien. Kenapa sih identifikasi pasien itu menjadi penting untuk dilakukan? Jadi ini ada satu artikel ya, saya ambil dari okzone.com ini. Jadi ternyata banyak kecurangan yang dilakukan oleh peserta JKN KIS gitu ya. Salah satu bentuk kecurangannya adalah penyalahgunaan kartu peserta yang bukan miliknya. Dan saya pernah mendapatkan cerita juga dari praktisi di salah satu rumah sakit umum pusat begitu ya. Jadi beliau cerita ada pasien yang menggunakan kartu BPJS Kesehatan orang lain, dirawat begitu ya, gratis semuanya, kemudian pasien tersebut meninggal dunia. Meninggal dunia kan sudah ya, di data pasien itu sudah ditandai bahwa pasien itu meninggal dunia. Tetapi kemudian suatu saat datang ada orang menggunakan identitas atau menggunakan kartu BPJS Kesehatan yang sama. Kan kaget petugasnya. Loh, ini kan sudah meninggal kok bisa datang lagi. Gitu. Ternyata yang meninggal itu adalah yang menggunakan kartu BPJS Kesehatan punya orang tersebut. Jadi yang punya itu belum meninggal. Nah, ini terus ketahuan, akhirnya kemudian diproses secara hukum. Tapi saya sendiri kurang tahu bagaimana
kelanjutan proses hukumnya, gitu ya. Tapi ini adalah hal yang krusial, gitu. Jadi proses identifikasi ini adalah hal yang krusial. Oke, baik teman-teman. Kemudian ini saya ada sedikit permainan, begitu ya. Ini tautannya akan saya bagikan di kolom chat ya, sebentar. Oke, silakan teman-teman bisa buka tautannya. Oke, tautannya saya share di kolom komentar, kemudian teman-teman bisa buka tautan itu. Ya. Oke, nanti akan muncul gambar seperti ini ya, teman-teman bisa melakukan klik kira-kira Ariel Noah yang asli yang mana. Ini kan bagian dari identifikasi ya. Kalau 3 orang ini datang ke tempat penerimaan pasien, ngaku-ngaku sebagai Ariel Noah gitu, nah teman-teman bisa memastikan enggak yang Ariel Noah itu yang mana gitu ya. Nah, silakan teman-teman masing-masing bisa klik sebanyak 3 kali gitu ya. Punya 3 kesempatan vote gitu. Kalau memang merasa 3-tiganya ini adalah Ariel, teman-teman bisa klik satu-satu. Tapi kalau teman-teman yakin yang nomor 2 ini yang Ariel, ya 3-tiganya di nomor 2 nggak apa-apa. Silakan, kita akan lihat di akhir seperti apa gitu ya. Oke. Ya. Oke, mayoritas itu sudah terisi semua ya. Jadi mayoritas itu ada di nomor 3. Kemudian peringkat kedua ada di nomor 2 dan nomor 1 ini nggak ada yang milih. Ya. Oke. Betul sekali, teman-teman. Yang nomor 3 ini adalah Ariel yang asli, gitu ya. Yang nomor 2 itu juga Ariel yang asli. Dan yang nomor 1 ini adalah Ariel yang aspal, gitu ya, asli atau palsu, begitu. Oke, ini sekilas ya, sekilas kita melihat secara fisik begitu. Tetapi kemudian ketika kita ragu-ragu gitu ya, misalkan teman-teman ketemu nih dengan tadi yang nomor 1 gitu ya, kemudian kadang kan kita ketemu orang mirip, kemudian kita ragu mau nyapa ini benar orangnya atau bukan gitu ya. Berarti kan kita butuh konfirmasi ya, tidak cukup kita hanya melihat secara fisik begitu. Oke, baik, saya lanjutkan slide-nya. Oke, maka sebenarnya proses identifikasi itu adalah pengumpulan data gitu ya tentang seseorang sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa orang tersebut memang sesuai dengan identitas yang dia katakan. Intinya seperti itu. Yang pertama bisa kita lakukan adalah mengenali secara fisik. Kita lihat dulu, kita cocokkan dengan KTP-nya. Oh iya, ini sepertinya orang yang sama, misalkan gitu ya. Kemudian kita perlu mengecek lebih lanjut. Teman-teman mungkin pernah ke bank melakukan transaksi, kemudian petugas bank menanyakan tempat tanggal lahir dan nama ibu kandung biasanya. Nah, itu dilakukan untuk memastikan keaslian identitas teman-teman, memastikan bahwa teman-teman yang ke teller bank itu adalah orang yang sama dengan identitas yang ditunjukkan. Jadi kita memperoleh keterangan pribadi. Sama, kalau kita nanti bekerja di rumah sakit, ada pasien atau keluarga pasien yang datang, kita konfirmasi lagi. Oh, dengan Bapak Paijo ya, Pak. Oh, Pak Paijo ini rumahnya di Bantul, betul ya? Betul. Oke. Kita gali untuk meyakinkan kita ya bahwa orang itu memang sesuai. Jadi kemudian kita gabungkan antara pengenalan secara fisik kemudian dengan keterangan pribadi dari pasien tersebut. Baru setelah itu kita bisa memastikan bahwa
orang tersebut adalah orang yang memang sesuai dengan identitasnya, gitu ya. Oke, baik. Itu adalah proses identifikasi yang dilakukan secara konvensional, gitu ya. Kemudian kalau kita bicara teknologi, itu ada yang namanya biometrik, ya, teman-teman. Teman-teman pernah mendengar istilah biometrik tentunya ya, teman-teman. Bisa menyebutkan salah satu contoh biometrik itu apa, teman-teman? Silakan langsung open mic saja kalau yang bisa menyebutkan. Contohnya apa? Yang dari biometrik itu kan berarti dari karakteristik individu yang bisa dikenali sebagai identitas orang tersebut. Contohnya apa, teman-teman? Fingerprint bukan, Pak? Iya, fingerprint itu juga salah satu. Yang lain mungkin ada lagi selain fingerprint? Bagian mata itu, Pak. Mata ya, itu bisa iris matanya. Oke, ada lagi yang lain? DNA, Pak. DNA, oke, ya itu juga ciri spesifik dari seseorang sehingga dengan teknologi kita bisa memastikan bahwa orang itu adalah orang yang tepat gitu ya, orang yang sesuai dengan identitasnya. Kita kan sering nonton film itu ada yang pakai iris mata ya, ada yang pakai pengenalan wajah, ada yang kalau teman-teman pernah nonton ada yang pakai cara dia berjalan, cara dia berbicara, intonasinya gitu ya. Itu termasuk ke dalam biometrik. Jadi ada biometrik itu dibagi dua, ada yang dia adalah ciri fisik dari seseorang, ada yang dia adalah kebiasaan dari seseorang. Kalau yang ciri fisik itu tadi ya, fingerprints, itu jelas ciri spesifik begitu ya, karena tiap individu itu unik. Kemudian iris mata tadi ya, kemudian retina, wajah, bentuk wajah gitu ya. Jadi kalau teman-teman pakai aplikasi tanda tangan elektronik ya, contohnya Privy ID itu verifikasinya itu membandingkan antara foto yang di KTP dengan wajah kita saat ini. Nah, ini memang kadang jadi dilema gitu ya. Karena data foto di KTP itu kan data tahun berapa gitu ya. Seperti saya itu data di foto KTP itu waktu umur saya 17 tahun. Waktu saya masih kurus, belum cabi begini pipinya gitu ya. Begitu verifikasi gagal terus gitu. Tapi akhirnya berhasil karena memang ya punya hal yang mirip itu ya, yang hampir identik sehingga kemudian sistem memastikan oh ini benar Dian Budi Santoso sesuai dengan foto KTP-nya gitu. Kemudian ada juga yang terkait dengan kebiasaan typing rhythm gitu ya, kebiasaan dia dalam mengetik. Wah, ternyata itu bisa dijadikan sesuatu yang spesifik, teman-teman. Jadi ternyata antara kita satu dengan yang lain irama mengetiknya itu berbeda-beda gitu ya. Kemudian suara ya, cara berjalan dan seterusnya. Oke, itu ada banyak yang sebenarnya ini memudahkan proses identifikasi daripada yang dilakukan secara konvensional begitu ya. Oke, kemudian nanti dari biometrik sensor ya, nanti dari mata, wajah atau sidik jari, kemudian nanti proses oleh CNN di sini ya. CNN itu bukan CNN News ya. CNN itu adalah convolutional neural network. Jadi itu jaringan saraf buatan semacam tiruan otak gitu ya yang kemudian memproses oh ini biometrik filenya image. Jadi convolutional itu khusus file image gitu ya, misalkan sidik jari. Kemudian nanti diverifikasi, dibandingkan dengan identitasnya, dicocokkan dengan database. Kalau cocok, ya sudah. Kita bisa verifikasi bahwa dia adalah pasien yang sama, gitu ya, atau pasien yang sesuai dengan identitasnya. Nah, itu adalah terkait identifikasi. Setelah kita bisa memastikan bahwa pasien yang kita identifikasi itu adalah pasien yang sama dengan identitas yang dia tunjukkan atau yang ia nyatakan, baru kemudian kita lanjutkan ke proses registrasi. Nah, registrasi ini adalah kegiatan
pendataan ya pasien untuk nanti didaftarkan ke layanan yang ingin dia tuju. Oh, pengen ke poliklinik mata, kita daftarkan di poliklinik mata. Oh, pengen konsul dengan dokter A, kita jadwalkan konsul dengan dokter A. Nah, registrasi pasien itu ada 2 macam, gitu ya. Jadi ada registrasi pasien baru, kemudian ada registrasi pasien lama, teman-teman. Pasien baru itu adalah pasien yang belum pernah berkunjung ke rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Jadi misalkan saya sebelumnya belum pernah berobat di rumah sakit Panti Rapih misalkan gitu ya. Kemudian saya mendaftar, maka oleh petugas saya akan dikategorikan pasien baru. Karena baru pertama kali itu berobat ke Panti Rapih. Tapi kalau sebelumnya, mungkin beberapa tahun sebelumnya sudah pernah berobat di rumah sakit Panti Rapih, maka saya masuk kategori pasien lama. Gitu ya. Nah, untuk registrasi pasien baru, prosedurnya seperti ini, teman-teman, gitu ya. Jadi pasien mengaku, gitu ya, mengaku belum pernah berkunjung. Lantas, apakah setelah pasien mengaku belum pernah berkunjung kita langsung percaya? Secara prosedur operasionalnya kita tidak boleh langsung percaya. Karena bisa jadi pasien itu dulu sudah pernah berkunjung tapi lupa gitu, atau dulu sudah pernah berkunjung tapi ragu untuk mengaku, takut prosesnya ribet karena sudah lama nggak berkunjung, akhirnya biar simpel saya pasien baru gitu. Nah, itu jangan sampai kita langsung percaya. Karena kalau kita langsung percaya, kemudian kita mendaftarkan dia sebagai pasien baru, nanti akan terjadi yang namanya duplikasi rekam medis. Jadi satu orang bisa punya lebih dari satu rekam medis, dan itu secara manajemen data nanti akan kacau. Karena histori perawatannya jadi tidak tergabung menjadi satu. Nah, petugas harus memastikan bahwa pasien tersebut memang ya sebelumnya belum pernah berkunjung, datanya belum ada. Kita harus cek dulu nih di data rumah sakit, tanyakan namanya siapa, tanggal lahirnya kapan. Oh, kalau memang tidak ada data yang cocok, ya berarti kita bisa sebut dia sebagai pasien baru. Kemudian biasanya nanti kita minta kartu identitas ya, KTP, kemudian kita catat datanya, keperluannya apa, kita registrasikan. Nah, itu untuk pasien baru. Nah, bagaimana kalau pasien lama? Kalau pasien lama, ketika pasien mengaku sudah pernah berkunjung sebelumnya, ya sudah. Berarti datanya pasti ada, gitu ya. Datanya pasti ada. Kemudian biasanya nanti kita akan minta kartu identitas berobat. Jadi biasanya kalau kita ke rumah sakit, kita dapat kartu ya, yang ada nomor rekam medisnya, itu identitas unik. Kalau kartu tersebut hilang atau lupa tidak dibawa, biasanya kita minta KTP. Kalau KTP juga nggak bawa, ya kita wawancara tadi. Namanya siapa, alamatnya di mana, tempat tanggal lahirnya kapan, mungkin nama ibu kandungnya tadi ya. Kalau memang semuanya cocok, kita bisa proses pasien tersebut. Jadi tidak ada alasan kita tidak memproses karena pasien tidak bawa identitas ketika memang kita sudah ada datanya di database rumah sakit tersebut, gitu ya. Nah, ini untuk pasien lama. Nah, apa yang harus kita perhatikan ketika melakukan registrasi pasien? Yang pertama tadi, karena kita ada di front line ya, itu kita harus 5S, harus senyum, harus salam, menyapa, harus sopan, dan harus santun. Sesibuk apapun kita, sehektik apapun suasananya. Kemudian ketika kita melayani di tempat penerimaan pasien, kita juga harus tenang, ya, harus teliti, tidak usah gerusa-gerusu. Kenapa? Jangan sampai kita salah melakukan identifikasi. Karena tadi efek dari kesalahan identifikasi ini cukup panjang, gitu ya, cukup berakibat fatal jika apalagi nanti hubungannya dengan aspek hukum dan finansial ya, seperti tadi kasus yang penyalahgunaan kartu BPJS Kesehatan. Nah, itu jangan sampai terlewat dari screening kita. Kemudian tentu harus sesuai dengan standar prosedur operasional. Kita tidak boleh subjektif. Kita punya saudara datang siang gitu ya, baru datang langsung dilayani, padahal sudah ada 10 orang sebelumnya yang menunggu belum kita layani. Nah, jangan sampai seperti itu. Oke, baik. Itu materi hari ini,
terkait dengan registrasi dan identifikasi. Jadi tadi identifikasi dulu, baru kemudian diregistrasikan. Kemudian kalau teman-teman pengen membaca sumber pustakanya lebih lanjut, ada di buku Manajemen Unit Kerja Rekam Medis, penulisnya Bu Safitri Citrabuti, atau teman-teman yang tadi terkait dengan biometrik ya, terkait update terkini dari teknologi biometrik di bidang kesehatan, itu ada di artikelnya Mason et al. Ya, nanti bisa teman-teman baca juga sebagai referensi tambahan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan terkait tadi materi yang sudah saya sampaikan. Oke, tidak ada pertanyaan? Sudah cukup jelas ya? Kalau sudah cukup jelas, silahkan sebagai evaluasi ya sesuai dengan RPS ya, rencana pembelajaran semester. Silakan teman-teman kerjakan kuis 1 ya. Nanti nilai dari kuis 1 ini akan menjadi bagian dari penilaian mata kuliah Manajemen Rekam Medis dan Informasi Kesehatan secara keseluruhan. Bobot kuis ini adalah 5% dari nilai akhir mata kuliah ini. Oke, silakan teman-teman bisa akses di ugm.id/kuis1mik. Kemudian itu ada soal 10 soal ya, 10 soal. Kemudian silakan dikerjakan maksimal 10 menit. Ya. Jadi kalau ujian kompetensi itu 180 soal, 180 menit, ini kita latihan 10 soal 10 menit. Jadi satu soal dikerjakan 1 menit. Oke, silakan bisa dikerjakan dari sekarang, teman-teman. Oke, baik. Teman-teman, ini rekapitulasinya. Sudah ada 27 respon yang masuk ya, berarti ini kurang, 28 sekarang. Oke, kalau kita lihat dari hasilnya, ini paling kecil ada 60 ya, tapi hanya 1 orang, mayoritas nilainya sudah 70 ke atas. Oke, jadi saya kira materi hari ini bisa diserap oleh teman-teman dengan cukup baik, begitu ya. Dibuktikan dengan teman-teman mampu mengerjakan kuis tadi sesuai dengan materi yang sudah saya sampaikan. Oke, baik teman-teman, saya kira seperti itu. Kita cukupkan kuliah Manajemen Rekam Medis dan Informasi Kesehatan pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi aktif teman-teman tadi ya, dari awal perkuliahan sampai dengan evaluasi perkuliahan di akhir sesi ini. Saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, kemudian semoga pembelajaran kita pada hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Baik, terima kasih. Saya tutup kuliahnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.